Bu, bisa dijelaskan kegiatan pada hari ini di Kelurahan Besar ini? Pasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hormati Bapak Puspida, Bapak Kapolsek, dan Bapak Kanwil, serta Bapak LPPK, Ibu Lurah, sama jajarannya, Bapak RB dan Pak RT serta undangan sekalian, dan dari UPD yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar kita, kami untuk melakukan diskusi, melanjutkan diskusi kita pada hari 2 hari yang lalu, yaitu pada hari Senin. Perlu kami informasikan bahwa saat ini kami benar-benar memberdayakan teman-teman pelaku usaha ekonomi produktif yang ada di kecamatan dan kelurahan. Jadi sedikit berbeda dengan pasar-pasar yang dikelola oleh PT Pasar Surya di pasar-pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah kota melalui kami tidak ada retribusi sistem. Harapannya adalah Bapak dan Ibu bisa mengoptimalkan kegiatan produktif Bapak dan Ibu semua. Seperti itu. Kemudian untuk perbaikan sarana prasarana, kami memang berkoordinasi dengan Cipta Karya dan Bapak. Akhirnya dibangun itu. Setelah dibangun mangkrak Bapak Dinas Koperasi, hampir yang disampaikan oleh Bapak Ketua RW 6. Padahal wilayah RW 6 partainya sudah menerima. Ini emang saya melihat bangunan itu sudah mulai rapuh. Kalau itu dibiarkan, tidak ada action spanduk seperti itu, jenengan yang ada di depan ini tidak mungkin ada di sini. Ini perlu saya sampaikan pada jenengan. Makanya saya minta tolong respon yang baik, respon yang bisa terrealisasi istilahnya daripada pasar maupun tanah aset yang ada. Ini perlu saya sampaikan. Pada waktu itu mungkin saya bukan hanya seperti ini. Istilahnya hampir mungkin kalau dalam ribuan saya tahu. Ini perlu saya sampaikan. Akhirnya Bu Risma, pada waktu saya diberikan kesempatan dengan Bu Risma dengan diperdoakannya beliau, saya dipanggil dengan beberapa tokoh masyarakat. Ini makanya saya menindaklanjuti harapan saya. Setelah dibangunkan pasar begini, karena saya dengar ada dinas koperasi yang akan menanganinya, yang akan mengelola. Tadi bisa disampaikan oleh yaitu Bapak Ketua RW 6, setidak-tidaknya walaupun toh nanti dinas koperasi yang mengurusi, harapan saya LPMK, Karang Taruna, RW yang ada ini dilibatkan dalam urusan tersebut. Jangan sampai kemudian dibangunkan pasar dikelola oleh dinas koperasi, LPMK, RW yang bertepatan menjadi penonton. Ini saya tidak mau. Saya dulu mengacu daripada pasar LPMK-nya daripada jadi dari rumput lor, kemudian juga rumput mana itu sana. Itu pasarnya LPMK dikelola oleh harapan saya dulu begitu harapan saya. Nah ini harapan saya. Walaupun dinas koperasi nanti yang akan mengelola, yang akan mengoperasionalkan, saya mohon dengan sebesar-besarnya. Masalah parkir, masalah kebersihan, jangan sampai ambil orang dari luar.
Buat apa ada pasar kemudian kalau nanti dinas koperasi mengambil tenaga kerja dari luar, kebersihannya, kemudian ini dan lain sebagainya, mencoba di ini KB. Ini saya tidak mau, ya. Ini perlu saya sampaikan kepada dinas koperasi. Mumpung saya kesempatan ketemu, memang sudah lama saya ingin ketemu dengan dinas koperasi. Bagaimana cara pengelolanya, bagaimana cara pendaftarannya, bagaimana cara nanti mengoperasionalnya, bagaimana LB setempat ini bisa ikut terlibat dan LPK lebih terlibat. Ini harapan saya. Ini perlu saya sampaikan kepada jenengan. Suatu hal yang sekiranya, terima kasih lagi saya sampaikan pada Bu dan Pak Camat, hal semacam ini saya tunggu memang. Ya, ini perlu saya sampaikan pada jenengan. Saya pribadi tidak punya kepentingan, tapi demi lingkungan saya kan lahir di sini, saya orang sini asli, saya berkewajiban membantu menata masa depannya Kelurahan Burisari. Ini terima kasih Bapak dari Dinas Koperasi yang tadi menjelaskan kepada saya, tapi saya minta tolong itu yang perlu nanti kita tangani bersama-sama. Minimal harapan saya nanti kalau ada Dinas Cipta Karya dengan Dinas Koperasi, minimal harapan saya mungkin 6 bulan ke depan setidaknya paling lama pasar itu bisa terrealisasi atau bisa ditempati. Ini harapan saya begitu. Kalau memang dalam waktu yang kami berikan itu, kalau memang nanti saya diprotes oleh Adik Karang Taruna itu kurang cepat, maka kita akan mengacu kepada Pak Erik, nanti ke Wali Kota bersama-sama dengan semua warga yang ada di sana. Saya akan menuntut Pak Erik menindaklanjuti janjinya Bu Risma. Saya kira demikian untuk sementara. Nanti masalah yang dijelaskan oleh Pak Camat, masalah tanah aset yang sudah di pasar pelang, nanti akan kita bicarakan selanjutnya bagaimana nanti akan kita sikapi. Saya kira demikian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan atau pembenahan fasilitas yang kurang. Setelah pembenahan selesai, Dinas Koperasi sudah mendapatkan data yang valid dan bisa segera diresmikan, diaktifkan pasar tersebut. Terus yang kedua, pasar yang lama yang di jalan, harapan kami akan menjadi catatan di situ agar dibangun segera jalur hijau atau taman kepada mungkin BKMTH dapat membantu agar pedagang lain tidak kembali ke tempat tersebut, tidak menjadi parkir atau pedagang-pedagang yang menggunakan gerobak atau motor dan lain-lain. Jadi harapan kami wilayah tersebut akan bersih, termasuk lingkungannya. Jadi setelah mereka dipindah, kita juga bersih. Terus yang ketiga, kami berharap Dinas Koperasi bersinergi dengan LPMK yang membawai 6 RW. Pasar ini dibangunkan Bu Risma atau pemerintah kota untuk masyarakat Burisari. Harapan kami semua pedagang yang ada di situ berwarga Burisari. Tolong menjadi catatan. Jadi dululah bisa kualifikasi lagi data yang lama. Ajuan data yang lama pada waktu pembangunan itu stand jumlahnya mohon disebutnya Dinas Koperasi ada berapa stand yang dibangun saat ini, dan data lama yang diberikan Bu Sri dulu ada berapa, dan ketika di data Bu Titi ada berapa, tolong disebutkan. Dan di saat kualifikasi harap dinas data turun ke lapangan, nama-nama yang diberikan apakah benar-benar berjualan saat ini di pasar yang aktif saat ini. Jadi memang orang bakule, orang dodolan ya dodolan itu di setorno kesini saat berjualan di sana, dia sebelumnya tidak berjualan di pasar yang lama. Jadi harapan kita lingkungan wajib pendampingi termasuk LPMK RW 1 sampai 6 pemuda akan membantu Dinas Koperasi untuk menjembatani data atau melengkapi data. Jadi kalau saya apa yang disampaikan Pak RW 3 tadi memang betul, paling tidak fasilitas harus sudah selesai. Tapi kalau waktu kita sidak dengan seluruh tokoh lingkungan ke pasar yang ada, bangunan sudah terbentuk. Kalau kita masih kurang listrik dan air,
paving kemarin kapan hari kalau nggak salah sudah dipasang. Jadi untuk saluran juga sudah bagus. Mungkin cuma pembuangan sampah. Jadi yang sampah yang ada dulu kalau lihat saya sekretnya pada waktu zaman Busri dulu ada ipalnya dan lain-lain termasuk gedung kelurahan dan gedung pertemuan, terus tempat bermain, sarana olahraga ada di situ. Tolong dijelaskan Cipta Karya kapan akan dibangun tahap-tahap selanjutnya, tahap-tahap berikutnya tolong disebutkan dan direncanakan dicontohkan kan gitu. Jadi harapan kami ingin kepastian, bukan mengulur seperti yang sama Pak Elwi tadi kita kasih waktu 6 bulan, tidak, secepat mungkin. Jika memang 1 atau 2 bulan ini kita kalian bisa menyelesaikan, ya monggo segera diaktifkan. Jadi harapan kami yang kelima ya, mungkin ini juga 4 pada saya, apakah pasar yang diaktifkan nanti tenaga kebersihannya, tenaga keamanannya itu bisa maksimal. Jadi kita tidak ingin seperti pasar yang umum ya, beretok rusuh KB. Nah, jadi saat pasar tutup ada petugas kebersihan yang langsung membersihkan. Jadi waktu pasar tutup, jam tutup semua harus langsung bersih, tidak ada sampah yang ceceran atau kotoran seperti itu. Jadi mohon memang operasionalnya kita harus berembuk diskusi, tolong mengundang LPMK dan perwakilan RW 1 sampai 6. Kita berdiskusi lagi soal data dan pengelolaan. Jadi kita intern tidak forum seperti ini, yang diundang mohon hanya beberapa tokoh lingkungan RW 1 sampai 6, LPMK, kemudian mewakili aja. Jadi kita berdiskusi lagi untuk masalah data sebelum pasar itu diaktifkan, agar semuanya tertata, tidak rancu, tidak rame. Aku kalau tak didata, aku tak di oleh botol, akhirnya menimbulkan polemik lagi di lingkungan kita. Bingung lagi nanti Pak Camat di Buluran kan gitu. Jadi paling tidak harapan kita ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dibicarakan lagi. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Otomatis pembeli ini menjadi catatan dinas operasi. Pembeli akan beli di pasar yang terdekat dengan pemukiman kita. Itu sudah otomatis sudah. Ini mohon dipertimbangkan. Nah, yang tadi saya lupa betul saya sampaikan. Apa memang betul bisa satu kelurahan ada 2 pasar yang sama-sama resmi diizinkan oleh pemerintah kota Surabaya? Yang itu mohon diperhitungkan akan memicu para pedagang untuk akan dimasukkan di sana. Pada intinya siap masuk di sana, namun secara keseluruhan pedagang harus masuk ke sana. Baik pedagang yang ada di jalan maupun pedagang yang ada di dalam pasar yang dinyatakan tidak resmi. Kalau tidak, itu akan menjadi pemicu. Karena di situ pasar tapi di tengah pemukiman, Pak. Mungkin nanti Pak Devi bisa dia survei. Di tengah pemukiman pasar itu, kamu juga tidak tahu bagaimana juga sudah diizinkan, bahkan sudah ditempati. Sekarang saja sudah menjadi pemicu sebenarnya. Namun alhamdulillah kita bisa walaupun di bawah itu ada kata-kata atau kalimat bahwa SK itu tadi bisa dianulir, dan SK itu keluar dari Dinas Cipta Karya. Kemarin saya sampaikan kepada Pak Henry, apakah mungkin dalam satu wilayah kecil
Kutisari ini ada 2 pasar. Apakah mungkin? Saya senang sekali dapat informasi dari Bapak Ketua RW bahwa akan ada pasar yang diberikan tanahnya oleh Bu Risma sekian M. Itu ternyata kenapa bisa keluar IMB untuk pasar yang di punya Pak Suroso itu, Pak. Dan komitmen dari pedagang-pedagang itu, kita ngomong secara kekeluargaan gitu ya Pak. Beberapa perwakilan dari pedagang itu banyak mengatakan, saya tidak mau pindah ke pasar yang di RW 6 selama yang di dalam pasar Pak Suroso itu juga tidak ikut pindah ke sana. Apakah ini benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Bapak dari koperasi, dinas koperasi, Bapak bisa mengundang mereka semuanya. Tanya dari hati kami. Itu rasa mereka yang paling kuat, karena mereka merasa bahwa di RW 3 ini tempatnya cedek, kayak orang kadungan, rasanya macam-macam. Saya bilang coba dulu. Misalnya itu pasar kemudian tidak bayar. Walaupun saya tidak tahu pada waktu itu ada retribusi atau tidak, karena yang saya tahu dari pasar Bambe yang di Menanggal itu Pak, itu memang tidak bayar. Tetapi mereka bentuk koperasi dan ada pengurusnya, ada ketua, ada sekretaris, saudara dan sebagainya. Dikelola oleh pedagang itu sendiri yang saya tahu di pasar Bambe. Nah untuk yang pasar kita ini bagaimana? Bapak tentunya kalaupun toh sampai IMB itu keluar SK-nya, paling tidak Ibu Wali Kota kan harus tahu Pak. Kalau itu SK itu dari apa? Dari Dinas Cipta Karya Kota Surabaya. Makanya ketika kami ada dialog lengkap Muspika dengan RT RW di RW 03 itu saya tanyakan, saya seolah-olah bodoh gitu. IMB itu bisa terbit dikeluarkan oleh siapa Pak? Pemerintah Kota Surabaya atau pemerintah Provinsi Jawa Timur? Pak Camat bilang pemerintah Kota Surabaya. Ya jelas itu Pak di Surabaya, di wilayah Surabaya kok. Nah, tetapi kalau ada 2 pasar ini terus gimana? Ini persoalan bagi kita untuk kita pecahkan bersama apabila memang kita beretika untuk memindahkan mereka ke sana. Saya setuju sekali dengan saran masukan dari Bapak Ketua RW 3 RW kami dan juga dengan Mas Seman bahwa paling tidak kita lengkapi dulu sarana dan prasarana dan harus ada komitmen memang antara Dinas Koperasi dan Cipta Karya. Kalau masalah upaya administrasi dari koperasi itu kalau tidak salah 2 tahun yang lalu atau mungkin ya 2 tahun yang lalu itu ada petugas yang mendata masing-masing pedagang itu. Mereka sudah itu pun mereka itu sudah ada miskomunikasi. Pasar yang ikut Pak Suroso tidak didata, pasar yang di luar didata. Sehingga pasar di luar itu karena dia tidak bisa membayar biaya yang dikenakan oleh Pak Suroso, itu masuk di pasar itu bayarnya setahun 9 juta, 2 tahun 18 juta. Jadi setiap pedagang itu disuruh hutang ke BNI 25 juta, 18 juta diambil Pak Suroso untuk sewa 2 tahun, yang 7 juta untuk tambah modal pedagang dengan catatan dibayar selama 3 tahun. Nah, kalau yang 18 juta ini dibayar 2 tahun, ya terus yang 1 tahun diketuain diri. Kan ya mereka harus bekerja keras, Pak. Mereka harus bekerja keras dan berupaya untuk bisa menutup hutang itu tadi. Ini berkelanjutan terus. Gitu. Karena apa? Karena pedagang-pedagang itu walaupun tinggalnya tidak di sini, ada yang dari Menganti, ada yang dari Sedati dan lain sebagainya. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Firman. Harus kita data orang yang tinggal di Kutisari. Termasuk nanti kalau mungkin saya suatu itu gagal ya kaget, nggak apa, gitu Pak. Jadi ada di Menganti, ada minta surat ke saya untuk mengajukan kur itu tadi. Nah, ini apa dari RT? RT nggak apa cuma masalah seperti itu, tapi juga kami keberatan di depan rumah saya itu sekarang juga dipanggoni bedak-bedak.
gitu loh Pak. Gimana saya mau menolak? Kasihan karena mereka diusir oleh Pak Suroso karena tidak bisa bayar itu tadi Pak. Lah Pak Suroso yang sudah gondok bukan 25 juta, nanti 2 bulan ditarik 3 juta cuma 2 bulan, ditarik 4 juta cuma 1 bulan. Nah kan kasihan, berarti dia 1 hari nggak sampai 100.000. Saya yang paling berat Pak, sepakatan dulu dengan pihak Cipta Karya, sanggup atau tidak, kalau tidak ya gimana caranya gitu Pak. Saya setuju, sarana prasarana dilengkapi terlebih dahulu. Karena kalau di pasar itu saya lihat, bagian bisa lihat kumuh Pak, kumuh. Termasuk yang nyapu-nyapu BRT. Dan itu yang pasarnya Pak Suroso itu ditutup Pak, saluran pembuangan air itu sudah disampaikan, membuat banjir. Saya ya senang, semua ya senang dari situ kalau pasarnya. Assalamualaikum, sedikit menambahi. Jadi memang dari dulu kalau saya mengamati di saat kita berjuang membangun pasar yang dipelopori Pak Haji Santoso ini, kita di ujung sebelah gereja itu ya sampai mau dibangun Bu Risma yang di RW 6 ini dibebaskan lahannya. Jadi melihat situasi mungkin Pak Suroso ini kan kepentingan pribadi. Jadi beliau membangun segera di saat realisasi pembebasan tanah itu dibangunkan pasar Pemkot, Pak Suroso langsung membangun pasar di A. Ternyata dinas koperasi tak teko-teko kadang ditatekno kan gitu. Jadi sampai kedisian kono. Kalau saya mengamati sampai benturan dengan warga seperti itu. Jadi Pak Suroso ini kalau memang terlalu kuat di atas, bulura Pak Camat dan pihak-pihak terkait yang tidak bisa menyelesaikan atau kok bisa sampai yang sebelah URT bisa mendapat IMB. Saya menteri bisa, kok iso metu amdali, tanda tangan sopo ibu lurah, Pak Camat, padahal warga tidak ada yang setuju. Jadi saat ini saya memberikan solusi sedikit mungkin bisa dipertimbangkan para tokoh lingkungan di sini, ketua RW, ketua LPMK, saya yang di depan nanti. Saya yang akan bicara di sana. Pasar Pak Suroso, masyarakat Kutisari tidak berkenan dan harus ditutup. Saya yang di depan, saya yang tanggung jawab, saya mau dukungan ketua lingkungan di Kutisari seluruhnya, termasuk ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk bulura Pak Camat. Saya akan di depan. Jadi paling tidak pasar yang baru akan ditempati, tidak ada akan pasar kedua. Jadi tidak ada polemik lagi, biar bulura Pak Camat gak ngelumane. Saya bersama warga pemuda akan mendemo jika memang Pak Suroso tidak mau menutup pasarnya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pasar Pak Suroso, tapi kita lihat persisnya sampai batas mana tanah beliau. Ada saluran, setelah saluran kita buat tanah, berarti fasu, bukan tanah Pak Suroso. Bisa langsung dikerjakan di KRT. Tolong diperhatikan. Jadi tanah Pak Suroso pasti ada batas persirnya. Di luar persir itu adalah fasu, karena di samping itu saya perhatikan memang fasu, jadi bahu jalan. Jadi kalau itu memang dibiarkan seperti itu, pedagang akan kembali dengan layak. Jadi langsung dibersihkan, diberem, dijadikan taman. Bunga-bunga jadi berarti biar senang dengan situ nanti. Terima kasih. Kalau seperti itu solusinya nanti bisa kita usulkan nanti lurah ke DKTRH terkait dengan berem tadi. Terus kita lihat di perwali kita terkait dengan dana kelurahan, apakah itu bisa masuk di dalam pembenahan lingkungan untuk yang berem. Bila itu bisa masuk, tapi nanti usulannya tahun ini pengerjaan tahun depan. Tapi kalau nanti jauh atau mungkin bisa dikerjakan di KTRH, nanti mungkin di KTRH lebih cepat, lebih baik. Dilihat dulu kurang untuk yang perwali kita untuk yang lingkungan berem itu bisa kan? Masuk jadwal. Kalau bisa ya alhamdulillah dua-duanya aja banyak mana yang cepat.
Baik, monggo Pak Devi terkait dengan itu. Setelah itu nanti kita bahas tentang sinergi, gimana? Setelah itu dari Pak Cipta Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak dan Ibu dari instansi terkait, Bapak dari Polisi, Polri, dari Koramil, Ibu Lurah yang saya hormati di sebelah saya. Siang ini kami semua berharap banyak sekali akan penyelesaian ini segera dan selesai dengan baik. Tugas kami sebagai LPMK dan masyarakat adalah mengusulkan semua yang kita kehendaki, semua yang sudah kita impikan lama, dan panjenengan kudu difatu aina, kudu menyelesaikan apa yang kita impikan agar tidak timbul gesekan-gesekan lain. Ada di dalam Islam itu dikatakan awak budainu, janji itu minangka utang. Ono lurah Pak begini biyen itu janji akhirnya saya tahu meninggal. Itu ditakokno Pak. Oleh karena itu tak dongano sampean para pejabat yang berada di sebelah saya ini semua umur dawa sehat. Nggih. Dan saya berharap banyak dalam waktu dekat ini tolong marekno Pak masalah pasar ini. Karena ini timbul horizontal, konflik horizontal dan sebagainya. Dan gak elok begam di gawe pasar koyo ngono. Covid ini sing gak ono make Pak gara-gara buku pasar. Oleh karena itu, pelajaran inilah yang bisa kita petik dan mendorong panjenengan semua untuk segera merealisasi Ibu Radit. Saya sebagai Ketua LPMK dan seluruh masyarakat RT, RW semua akan mendukung sepenuhnya. Opoai, nek perluan boleh nunggu dipindai dan mencarikan solusi alternatif buat panjenengan agar impian kita semua untuk diberikan pasar yang sehat, yang baik, yang wis teko saiki wis ana ning kono segera terrealisasi. Mudah-mudahan panjenengan semua tekan doa-doa kita semua diberikan kelancaran Bapak pejabat semua, diberikan kelancaran, kesuksesan. Mudah-mudahan semua apa yang kita nantikan segera dikabulkan oleh Allah. Demikian dari saya, kurang lebihnya masyarakat kita ada yang ngomong atos, ya panjenengan wis kepecuwe Pak. Gitu. Pirang tahun Pak ya, Pak RW ya. Yang mono Yahmot sama Yahmin. Kita cuma mimpi pasar oh ini kono tanpa kayak turun wong Bandung itu. Tadi kini ekstra malah keliling sebagai LPMK. Ono sing nyolong tak ngopo. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf saya wong Jombang yang ngomong kasar, ya. Kambi abang, lambi abang, urusi pasar, wong Jombang jani urusi pasar. Demikian dari saya, cukup malam bila terbuka saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan dua pasar dengan perkembangan, pertanyaan yang menarik. Kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau dari sudut pandang ekonomi, ya tidak ada masalah. Nah, cuman pada saat itu dihadapkan dengan sudut pandang yang berbeda, karena misalnya kelayakan terhadap kemudian di lokasi itu mungkin nanti Pak Iman yang bisa bantu menjawab. Tapi kalau dari sisi kami dari sudut pandang ekonomi, apalagi itu di atas properti pribadi, aset pribadi itu akan cukup sulit buat kami untuk mengatakan tidak dari sisi ekonomi. Lokasi ini, jadi ceritanya kami juga sudah mempersiapkan di sana, sudah sama juga di atas air dengan posisinya karena tidak ada yang memanfaatkan diputus. Nah ini juga kami jadi di sana itu belum ada air dan listrik, tapi sempat tadi terputus karena tidak ada yang menggunakan ya. Jadi kami harapkan segera ada penggunaan dan paling tidak lain-lainnya tadi bisa kita sepakati bersama untuk masalah eksekusi pembangunan dan pengungkapan juga akan diselesaikan begitu tanggal itu selesai. Tanggal kemudian selesai, kami akan juga sudah selesai. Jadi tanggal kita seperti itu. Terima kasih.
Pak Iman bahwasanya dari Dinas Koperasi akan membuat timeline 2 hari 3 hari lagi mengirim ke kita. Nanti ditembuskan ke Pak Iman ya Pak Dedi ya. Dia langsung koordinasi sehingga ketemu nanti timeline-nya bisa bersama. Kalau gitu Pak Dedi, sepakat bahwa kesimpulannya bahwa Dinas Koperasi dan Cipta Karya membuat timeline penyelesaian masing-masing berakhir di waktu yang hampir sama. Terus yang kedua sekarang kita bahas Bapak terkait dengan sinergi yang harus memanfaatkan warga tadi, kebersihan, parkir dan sebagainya tadi, mungkin bisa dijawab oleh Pak Sandi. Monggo. Selamat siang semua. Ini sama seperti di pasar-pasar yang lain, saya sampaikan bahwa sangat memungkinkan itu dikelola oleh warga untuk parkir ya, karena kapasitas saya parkir. Tetapi tetap nanti karcis harus dari Dinas Perhubungan dipanggil. Itu karena sudah ketentuan peraturan daerahnya sesuai dengan Perda 3 tahun 2018 seperti itu. Lalu siapa yang mengelola nanti ditunjuk oleh Dinas Koperasi. Jadi panjenengan nanti bisa koordinasi Dinas Koperasi, nanti Dinas Koperasi menunjuk siapa. Nah, lalu surat izin pengelolaannya akan kami terbitkan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Koperasi. Nanti terkait teknis bagi hasil bisa dikomunikasikan dengan kami Pak. Karena memang retribusi itu adalah sesuai dengan peraturan daerah Kota Surabaya, memang harus seperti itu teknisnya. Itu aja Pak sedikit dari saya. Mungkin bisa berkah semuanya pasar ini, bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Kutisari pada khususnya dan Kota Surabaya pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kalau memang ada peluang seperti itu dari Dinas Perhubungan, kami mohon supaya tidak ada 2 surat masuk ke Dinas Koperasi. Wakilnya si A tutup iki, si B tutup iki. Nah, harapan kami dari LPSK berunding dengan Pak RW, bagaimana usulan-usulan yang akan diusulkan ke Dinas Koperasi untuk direkom ke Dinas Perhubungan untuk mengelola parkir. Terima kasih Bapak. Kalau tadi masalah pasar, insya Allah, alhamdulillah dengan adanya perwakilan dari Cipta Karya maupun Dinas Koperasi, insya Allah seiring sejalan apa yang disampaikan oleh Pak Camat, kami mendukung Pak. Tapi sudah mungkin kami menunggu kabar. Dan yang kedua, untuk masalah pasar ini, masalah-masalah yang lain yang tadi Pak Camat menyampaikan sunnahnya, yaitu mungkin aturan-aturan yang lain, bagaimana cara menangani daripada pasarnya Pak Suroso. Maka nanti harapan saya LPMK dengan RW-RW yang ada, dengan teman-teman muda, keamanan wilayah kelurahan, kita bersinergi, bekerjasama, mengatur, membuat tata cara dan sebagainya Pak. Ini ada kita atur bersama, dan termasuk nanti bekerjasama dengan Dinas Koperasi itu bagaimana nanti kita akan atur bersama Pak. Jadi supaya nanti tidak molor waktunya ini. Jadi sesuai dengan harapan saya, kalau bisa jam 1 sudah selesai. Ini harapan saya, kasihan pada bapak-bapak yang lain yang mungkin ada dinas atau keperluan yang lain. Ini yang saya sampaikan pada jenengan. Harapan saya mungkin pasar insya Allah sudah deal Pak. Ya, ini sudah deal. Harapan saya begitu. Tapi harapan saya menunggu jadi kepastian dari Dinas Koperasi maupun dari Dinas Cipta Karya. Tentunya kalau kemarin Pak Camat menyampaikan pada saya, berubah menyampaikan pada kita semuanya bahwa harapan banner yang ada di depan itu diturunkan setelah ini permasalahan selesai, maka insya Allah nanti kami koordinasi dengan adik-adik, adik-adik pemuda semuanya, kita turunkan, tapi temanya nanti berbeda. Temanya ucapan terima kasih kepada beliau-beliau yang ada di depan ini. Tetapi kami juga akan menunggu kepastiannya. Ada seperti itu Pak ya. Jadi ucapan benar tetap ada, ya, tapi ucapan terima kasih dan kami tunggu bentuk realisasinya. Jadi jangan salah paham. Kami tidak akan menjatuhkan jenengan semuanya. Kita bekerja sama supaya nanti lingkungan di wilayah Kutisari bisa kita andalkan dan bisa maju seperti daerah yang lain. Ini yang kami harapkan pada semua yang ada di depan. Kemudian yang kedua, mumpung ada Pak Sandi. Saya beberapa tahun yang lalu, sebelum adanya COVID dan sebagainya,
Saya sudah merintis supaya di Jalan Galaksi, di perumahan Galaksi yang ada RW 456, mohon maaf ini menyimpang sedikit, tapi mumpung ada Pak Sandi, kami sudah koordinasi dengan SIR, bahkan SIR kami temui pada waktu itu takut semuanya karena kami membawa massa yang sangat banyak. Saya berharap salah satunya yaitu penampungan tenaga kerja di wilayah Kelurahan Burisari yang masuk ke industri wilayah Burisari. Yang kedua yaitu jalan tembus yang ada di Galaksi itu ada dua jalan tembus, Pak. Itu ditembuskan di LPA di mana itu? Di PMK. Harapan saya biar Galaksi ini nanti kalau warga ini, karena selama ini orang-orang perumahan Galaksi yang menempati di perumahan Galaksi itu lewatnya lewat jalan kampung. Jalan yang sangat agak sempit, jalan sini agak besar. Tapi kalau ada orang kampung punya hajat, orang-orang Galaksi atau yang menempati perumahan Galaksi putar-putar dan sebagainya. Kalau di sana ditembuskan, insya Allah mungkin beliau-beliau yang tinggal di perumahan Galaksi ada solusi kemacetan dan sebagainya. Itu kalau belum ada crash antara orang kampung dengan perumahan, tidak menutup kemungkinan ditutup jalan orang kampung, maka insya Allah orang Galaksi atau perumahan Galaksi tidak bisa lewat. Ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, Pak. Jadi kami kemarin sudah menyampaikan pada waktu ditemui oleh para pimpinan dari PT SIR. PT SIR menyampaikan akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, tapi sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti. Saya minta tolong, barangkali mungkin ada peninjauan kembali dan sebagainya. Kita berkoordinasi dengan PT SIR, karena itu adalah BUMN, maka kita nanti bersama bagaimana enaknya, Pak. Kami memperjuangkan bukan untuk saya sendiri, tapi harapan saya. Jadi harapan saya, RW-RW yang menjabat di wilayah RW Galaksi, saya minta tolong dukungannya sesuai dengan program kita bersama dengan Bapak Ketua LPMK. Saya kira demikian, mau ketemu Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Jadi ini saya juga baru tahu Pak, kalau ternyata ada permasalahan itu juga baru tahu. Nanti akan kita coba koordinasikan dengan PT SIR ya Pak, ya. Lokasinya yang mana, terus jadi saya begitu Pak, mohon maaf Pak ya. Dulu pada waktu pembangunan perumahan awal dulu oleh tokoh-tokoh kami, oleh orang tua kami itu Galaksi memang dibuatkan jalan di situ Pak, dibuatkan jalan segway-nya di situ jalannya. Nah, pada waktu itu kalau tidak salah PT SIR minta sekian ratus juta, kemudian dari pihak Galaksi itu menawar sekian, akhirnya tidak ketemu. Ya, ini harapan saya demi kepentingan umum, demi kepentingan masyarakat kita di Kelurahan Burisari, bagaimana jalan keluarnya tidak pakai jalan tidak pakai bayar, tapi bisa tembus di situ sesuai dengan site plan yang ada, Pak. Terima kasih. Jalan kembang itu tembusnya ke sampingnya PMK. Cuman tanahnya ini yang tanah nah, cuman koordinasi saja bagaimana kalau sini mengikhlaskan menjadi jalan kurang lebih tidak sama surat apa Pak, izin saya nanti kita coba sekali lagi kita coba koordinasikan Pak, karena ini masalah baru, saya juga baru dengar, lokasinya juga saya kurang paham, timbang salah-salah omong ya. Nanti yang pasti kalau terkait akses jalan bukan domain perhubungan saja, ada nanti PU, Bina Marga juga di situ, termasuk pemilik lahan itu juga. Kita nanti akan koordinasi klarifikasi bagaimana pengelolaannya. Kalau kami hanya terbatas terkait dengan aksesibilitas, tapi akan kita coba Pak komunikasikan, akan kita coba koordinasikan. Nanti saya ingin nomor panjenengan ya supaya bisa tahu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di awal, Mas. Terima kasih. Dari Pak Kapolsek, Pak Danramil, saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh peserta diskusi siang hari ini. Jadi ini pertemuan lanjutan dari kemarin. Alhamdulillah permasalahan satu demi satu kita selesaikan. Saya dari pihak kepolisian inilah yang diharapkan. Jadi dari diskusi kita menemukan solusi.
sehingga ke depan kita akan sinergi dengan baik lagi, kita bisa memajukan khususnya Kutisari ya, apa yang menjadi harapan dari warga Kutisari itu sendiri dengan pemerintah kota, Koramil dan Polsek. Jadi di siang hari ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas diskusinya ya. Kemarin mungkin kita agak sengit dikit, tapi itu namanya proses. Hari ini kita lebih baik lagi, hari ini kita sudah lengkap, ada instansi-instansi terkait yang bisa memberikan jawaban. Mungkin saya sedikit mengingatkan ya, kita sudah menyepakati, tentunya sepakat itu harus ada konsisten ya. Jadi kalau misalnya kita sudah sepakat, konsistensinya kapan ya itu dilaksanakan. Dan ini kita semua harus sama-sama mengawasi, baik dari kami aparat penegak hukum, dari Koramil, dari pemerintah kota dan rekan-rekan warga dari Kutisari sendiri. Harapan kami tentunya tidak ada hal-hal yang dilakukan di luar koridor hukum. Kalau saya hanya dalam ranah hukumnya terkait dengan permasalahan yang terjadi, harapan saya solusinya ada, tidak ada pelanggaran hukum sehingga semuanya win-win solution. Ya, kita punya solusi masing-masing, tapi untuk bersamaan menjadi satu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Abah Koso, Mas Firman dan Pak RW yang lain ya, dengan dimaknai awalnya banner yang seperti itu ya, setelah ini kita ganti lagi dengan banner yang lain ya. Ini menandakan bahwa komunikasi kita sudah tidak tersumbat. Kalau kemarin mungkin ada sumbatan komunikasi sehingga ada selisih paham atau mungkin selisih pendapat, tapi itu hal yang wajar, hal yang biasa. Alhamdulillah hari ini kita sudah menemukan titik temu, tinggal saja kita nanti mengikuti pelaksanaannya. Saya selaku Kapolsek nanti juga akan terus mendampingi bagaimana pelaksanaannya ke depan. Saya hanya mengingatkan lagi, jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Cukup kita menggunakan prinsip pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu harapan kita semua. Untuk itu yang kita sampaikan dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Camat, Pak Kapolsek, Bu Lurah, Ketua RK dari Dinas Kota, Bapak Ketua RW, RT dan semua yang hadir. Jadi kami hanya satu menambahkan bahwa semua sudah disepakati, tinggal kita yang disampaikan Pak Kapolsek tadi, tinggal kita jujur dan benar, kemudian berkomitmen memegang terus. Sehingga pelaksanaan nanti tidak ada banner yang naik lagi. Saya harapkan ya, yang nanti itu hanya ucapan terima kasih itu. Jadi kami juga di sini saya mengucapkan diri, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kami baru 1 bulan di Koramil. Sekalian ini Pak Camat ya, memperkenalkan diri ya. Nama kami Aris Teguh Prakoso, jadi kami diberikan surat perintah menjabat ya dan Ramil karena dan Ramil yang lama sudah pensiun. Jadi kami berdinas di Surabaya ini sudah mulai tahun 2013 sampai sekarang. Jadi yang saya sampaikan, kami mohon dukungan bantuan bapak-bapak dalam kami berdinas di Koramil. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih bapak-bapak sekalian. Saya pesan ke Pak Devi sama Pak Iman, nanti kalau sudah dananya datang kita rapatkan untuk tanya gitu sama Bu juga sama dinas terkait. Dan yang kedua, saya mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, bila kemarin nanti atau saat ini bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan dan kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga penyelesaian masalah ini bisa berjalan dengan damai dan untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih, matur nuwun, ngapunten Bapak.
sudah menyampaikan bahwa yaitu tanah aset yang di perbatasan Sidoarjo sekarang sudah dipasang plan atau dipasang tulisan bahwa ini adalah tanah milik pemerintah Kota Surabaya dan seterusnya. Ini nanti akan kami tinjau, Pak. Mungkin insya Allah, mungkin besok ataupun hari Sabtu akan kami tinjau beserta tokoh-tokoh masyarakat, karena pernah dulu kami meninjau di sana beserta RT, RW yang mau berkenan ikut, dan keamanan. Babin kami Paspor pun Babinsa pernah kami akan sama LPN kalau tidak salah pada waktu itu kami sambil di sana itu sambil bakar-bakar peluru. Karena singkong di sana itu kan banyak sekali ditanami oleh orang yang mengaku bahwa orang itu diberi, katakan mungkin wewenang, diberi mandat untuk menempati tanah itu. Nah, pada waktu itu saya tanya, dan saya ceritakan kemarin bahwa dia menempati di situ adalah bahwa tanah ini bukan tanahnya Kelurahan Burisari, bahwa tanahnya adalah miliknya si A. Maka insya Allah kami dengan teman-teman akan memastikan dan akan membantu masa misalnya pagar, Pak. Mungkin pagar seadanya, kita garis, kita tarik dan lain sebagainya, batas-batasnya. Saya akan buat reaksi seperti ini supaya ada. Saya buat aksi seperti ini supaya ada reaksi dari pemilik yang mengaku pemilik tanah itu, Pak Nani, ya. Jadi nanti biar kalau ada yang mengaku pemilik tanah itu akan kami arahkan datang ke Pak Camat atau Lurah, nanti biar bisa dijelaskan. Kami tidak akan menjelaskan di sana, karena kalau kami menjelaskan di sana akhirnya gesekan fisik dan sebagainya. Itu yang akan kami hindari. Tentunya kalau ada orang yang mengaku memiliki itu dan beli tanah itu, maka nanti akan saya arahkan pada Lurah atau pada Pak Camat atau kepada yang berwenang. Ya Pak Camat, ya. Jadi terima kasih kalau memang itu sudah katakan ada reaksi cepat dari Lurah maupun Pak Camat yang menyampaikan tidak terkait untuk pasang pelang di sana. Dan yang kedua, tanah yang ditempati di RW 5 nanti insya Allah kami koordinasi sendiri dengan Pak RW 5 akan kami usahakan bagaimana caranya supaya beliau yang menempati sekarang nanti bisa mengambil hikmah dan sebagainya, atau solusi apa yang akan kami bikinkan bersama-sama dengan Pak RW 5 nanti. Kami nanti akan buat tim sendiri, akan menelusuri lebih jauh sampai di mana yaitu permasalahan yang ada di wilayah RW 5, Pak, ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Barangkali sebelum diakhiri, saya mohon maaf, belum diakhiri. Tadi mungkin Bu Lurah baru terima, Pak Camat baru terima dikirim, dan mungkin Pak Dan Ramil surat kami yang istrinya minta lingkungan industri yang masuk wilayah Kelurahan Burisari, kami ajak bekerjasama dengan penyaluran tenaga kerja sama yang penyaluran tenaga kerja yang ber-KTP anak-anaknya Kelurahan Burisari, Pak. Jadi insya Allah saya sudah kemudian Pak Kapolsek nanti akan perintah anak buahnya akan berdampingi kami, Pak. Di mana perusahaan itu belum menampung warga Burisari atau ber-KTP Burisari, maka insya Allah kami akan dapat teguran dan lain sebagainya. Ini mohon dukungan pada beliau-beliau yang ada yang hadir di sini, Pak RW, saya sampaikan. Yang ketiga, nanti saya berkoordinasi dengan Pak RW. Setelah ini saya Pak RW minta tolong jangan pulang terlebih dahulu. Di sini juga saya ingin bicara aturan kampung dan juga saya buat. Seperti contohnya yaitu pemasangan wifi dan sebagainya. Kalau ada pemasangan wifi dan sebagainya, lingkungan RW yang kadang-kadang kita alih kompensasi sesuai mutu itu 70 juta. Supaya nanti dengan somasi, maka nanti akan bicara dengan kami bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana jasa hukumnya dan lain sebagainya. Nanti saya perlu dengan Pak RW yang ada dan pulang terlebih dahulu. Terima kasih, saya sudah berikan apa yang saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila dari kami, Karang Taruna, Pak Buda dan sebagainya yang hadir di sini, termasuk saya, kata-kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan pada mendengar semuanya, yang tadinya telah diceritakan oleh Pak Kapolsek, yaitu agak isinya meninggi, volume dan sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi hikmah, mudah-mudahan kita semakin diberi pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harapan saya, bila kerjaan yang terkait ini sesuai dengan Pak LPN tadi, yang tadi disebutkan janji adalah bukan, mari kita tepati. Saya kira demikian. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillah dan kami akhiri dengan kata wasyukurillah, dan yang terakhir kali ini adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalaman. terjadi terkait dengan ada hal yang
juga yang lain. Jadi tidak bisa menang murni misalkan orangnya nggak percaya nggak boleh dulu. Ada pertimbangan lain. Kita harus gini aja ya. Biasa minta tolong menangani itu dengan ketenangan. Nanti kita bicara, nanti anak-anak itu paham semuanya ya. Kita sharing bersama. Jangan sampai kita jadi kok ngawur kan gitu kan ya. Merasa orang kampung sini asli, kadang-kadang gitu. Kalau orang daerah kan takut dipecah. Kalau orang asli di sini, kadang-kadang mentang-mentang gitu. Makanya harapan saya nanti kalau memang pasar ini dikelola oleh dinas koperasi kita semuanya, khususnya Pak RW3, Pak RW6 khususnya, Pak RW ada yang lainnya, harapan saya terlibat dalam pengakuan ini harapan saya. Jangan sampai tidak nanti ada pasar yang dibangun oleh pemerintah kota, yang dikelola oleh koperasi, kita semua di penonton. Jangan sampai kita harus berani, kita harus bicara, kita harus kompak, harapan saya begitu. Dengan demikian, kita nanti bisa katakan mungkin, mohon maaf, barangkali nanti kalau memang itu ada anggaran dan sebagainya yang diupayakan untuk kas RW masing-masing, maka tentunya kita akan sangat-sangat terdukung oleh kegiatan-kegiatan yang ada. Terutama nanti tentunya yang kami prioritas adalah RW6, RW3, dan Pak RW. Ini harapan saya semuanya. Jadi bukan pertandingan kita tidak kita bersama-sama kompak. Terutama saya sangat terima kepada Pak RW3 yang mendukung ini. Kadang-kadang mohon maaf, ada RW yang kadang-kadang mungkin mempunyai satu pemikiran, bahwa di situ ada pasar. Pemasukannya sudah besar untuk kegiatan operasional, bukan untuk pribadi ya. Untuk kegiatan operasional RT masing-masing dibagi semua. RW ada 14 untuk operasional, untuk kemakmuran wilayah-wilayah masing-masing RW 3. Tapi kadang-kadang kemudian dipindah, ya jelas ampun kan begitu. Tapi Pak RW tidak. Ini saya akan terima kasih ya. Ini perlu saya sampaikan. Yang kedua, saya dengan sejalannya situasi yang ada, makin banyaknya orang pintar, makin banyaknya media viral dan sebagainya. Maka saya kemarin RW2 mengadakan rapat kerja di Rawas dengan RT yang menghasilkan beberapa keputusan Pak. Yang ini nanti dasar ini bukan istilahnya dengan tidak, tapi sebagai patokan dengan istilahnya membuat aturan sendiri minimal mungkin hampir sama dengan apa yang saya rumuskan di sini. Ini sebagai contoh saja Pak ya. Jadi seperti contohnya yang saya sampaikan, ada WiFi yang masuk. Kemudian kita minta kompensasi sekian puluh juta. Itu kalau disomasi kita kena pemerasan dan sebagainya. Dasarnya apa? Karena tidak ada dasar kesepakatan secara tertulis. Dasar kita cuma jadi keputusan bersama RT dan wilayah warga sini kan begitu aja. Tapi tertulisnya kan tidak ada. Maka di sini saya sebutkan semuanya aturan-aturan kampung yang ada, yang sekiranya tidak cocok ya dihapus, dikurangi dan sebagainya, ditambah dan sebagainya. Monggo Pak.
Jadi saya titip ini aja pada jenengan semuanya, ini sebagai contoh saja, pada kali nanti dirubah, ditambah dan sebagainya, monggo nanti tidak apa-apa ya. Ini sebagai dasar kita supaya nanti kalau tidak disomasi oleh pihak-pihak yang terkait, oleh pihak-pihak yang sekiranya tidak katakan mungkin tidak senang dengan kita, maka kita sudah punya dasar bahwa ini adalah hasil kesepakatan kita bersama, kesepakatan yang di wilayah RW masing-masing. Karena kami sudah koordinasi dengan teman-teman kejaksaan, kita harus seperti ini Pak. Kalau tidak ada kesepakatan tertulis, kita masih dibawa ke ranah hukum. Ini jangan sampai RT, RW yang berusaha baik, yang berusaha memberikan sesuatu yang terbaik bagi warga, malah kena hukum, malah kena somasi, malah kena masalah, dan lain sebagainya Pak ya. Sehingga demikian yang perlu saya bahas pada jenengan, mohon maaf, tentu